일로 집에 왔다? 취준가 인생 병신아. 아, 취준? 스펙타클하다 진짜. 살인도 다 뭐 그런 거더라고. 살다 보면 그냥 일어나는. 사람을 둘이나 죽였는데 증거가 없다. Cerita dimulai memperlihatkan Litang. Dia adalah mahasiswa yang saat ini sangat pusing dengan karir dan hidupnya. Dia merasa tak ada yang spektakuler dalam hidupnya. Selama kuliah, dia hidup sendiri. Dia sangat terobsesi dengan salah satu tempat di Kanada sampai dia membeli sebuah lukisan yang sama. Namun dia tak bisa memajangnya karena tak punya palu. Litang juga bekerja di minimarket untuk tambahan uangnya. Namun malam itu dia sangat sial karena ada pelanggan yang membuatnya kesal. Membeli makanan namun uangnya kurang. Litang pun meminta agar pria itu bayar dulu baru boleh pesan lagi. Dan untungnya ada teman pria itu yang paham dan meminta maaf karena tingkah temannya. 일하니까 왜 그래? 왜 그래? 왜 그래? 아, 죄송합니다. 일하는 사람 왜 그러냐고. 스펙타클하다 진짜. Saat jam kerja selesai, Litang ingin meminjam palu pada bosnya. Namun bosnya yang sibuk main HP tak mendengarkan Litang. Di perjalanan pulang, Litang tak sengaja melihat pria tua yang tadi berulah. Dia mencoba membangunkan pria itu, namun karena dia mabuk berat, dia tak memperdulikan Litang. Litang pun pergi, namun di gang sebelah dia melihat teman pria tadi. Litang pun memanggilnya dan memberitahu keadaan temannya. Namun pria itu tampak banyak pikiran dan menyuruh Litang untuk pergi. Namun karena Litang terus memaksa, dia pun menghajar Litang. Litang yang dihajar jadi teringat dulu waktu SMA dia dan temannya sering dipukul para pembuli. Namun entah kerasukan apa, Litang pun menyerang pria itu sampai dia meninggal. Litang pun jadi ketakutan karena dia tak pernah melukai orang sebelumnya. Dan sialnya saat itu ada wanita yang datang, namun tampaknya wanita itu buta. Litang pun mencoba tak berisik agar tak ketahuan. Saat di rumah, Litang yang ketakutan dihantui pria itu. Dia bilang kalau saat ini dia ditunggu ibunya dan juga anaknya, yang membuat Litang semakin bersalah. Litang juga membayangkan betapa hancurnya keluarganya kalau dia sampai ditangkap polisi. Namun tak lama datang teman Litang yang mabuk dan ingin numpang tidur. Di sana Litang tak memberitahu keadaannya pada temannya. Lalu Litang bertanya keadaan orang yang dulu membuli mereka. Temannya bilang kalau mereka semua sudah sukses. Litang pun teringat dulu hidupnya sangat beruntung. Dia berselingkuh tak pernah ketahuan. Dia juga mencuri di sekolah dan tak pernah ada yang tahu kalau dia mencuri. Namun temannya yang bertanya tentang Kanada membuat Litang teringat dengan palunya yang ternyata dia tinggalkan karena panik tadi. Keesokan paginya, detektif Jang Nam-gam memeriksa TKP pembunuhan. Di sana dia melihat ada bungkus plastik minimarket. Sementara Litang setelah temannya pergi kuliah, dia ditelepon bosnya agar masuk pagi karena pegawai lain sedang izin. Namun mau tak mau Litang pun setuju. Sementara Jang Nan dia mendatangi minimarket yang ada di plastik korban. Dia bertanya tentang CCTV. Namun saat nyantai di luar, datang dua remaja yang ingin pinjam korek. Jang Nam pun bilang kalau dia tak merokok.
Namun remaja itu merasa kesal karena jawaban ketus Jangnan. Ternyata Jangnan kenal mereka. Dia pun membawa mereka ke kantor polisi. Di sana mereka dinasihati rekan Jangnan, yaitu Pak Jungjin. Sementara Jangnan melihat dari rekaman CCTV kalau korban yang membuat ulah dengan kasir, yaitu Litang. Dia pun datang ke sana lagi. Di sana dia bertanya pada bos Litang, namun tak lama Litang datang. Dia pun menginterogasi Litang. Dia bertanya tentang pria yang menghina Litang, tidak mau membayar dan bertindak sesuka hati. Lalu Jangnan bilang Litang membunuhnya. Litang pun terdiam. Namun sambil tertawa Jangnan bilang kalau dia hanya bercanda. Lalu dia bertanya apa isi obrolan dua pria kemarin karena dari CCTV mereka mengobrol lama. Litang pun bilang kalau hanya tentang obrolan keluarga. Namun pembicaraan terhenti karena rekan Jangnan datang dan bilang kalau ada saksi yang melihat dua pria itu berkelahi dan saling bunuh. Dan asal tahu saat Litang meminjam palu, ternyata rekaman CCTV-nya terhalang serangga. Di mobil, Jangnan mengingatkan rekannya Yong Jae agar tak membahas kasus penyelidikan di depan saksi. Di kantor polisi, mereka menginterogasi istri pria yang membuat Litang kesal. Dia bilang suaminya dulu membawa pria yang dibunuh Litang ke rumah mereka sebagai rekan kerja. Dia juga baik pada anak mereka. Bahkan dia merayakan ulang tahunnya yang suaminya saja lupa dengan itu. Namun perhatian itu membuat mereka berselingkuh. Bahkan sudah berencana agar cerai dengan suaminya dan menikahi pria itu. Selesai interogasi, Jungnan masih tak yakin kalau pria yang dibunuh Litang mati karena dipukul bata. Ya, pria itu bernama Kim Myung-jin. Jungnan juga curiga dengan Myung-jin karena identitasnya tak jelas. Lalu Jungnan mendatangi Litang lagi. Di sana dia masih curiga dengan Litang, memperingati Litang kalau saksi yang melihat korban terkadang juga terkena efek sampingnya. Malam harinya Litang didatangi temannya. Dia kesal karena Litang tak masuk kuliah. Dia juga bilang kalau dia saat kuliah ditanyai detektif tentang Litang. Mereka mengira kalau Litang adalah pembunuhnya. Kemudian setelah mabuk semalaman, Litang yang sedang sarapan dikejutkan dengan berita tentang pria yang ia bunuh. Jadi Kim Myung-jin ternyata adalah Yeo Byul-il yang merupakan tersangka kasus pembunuhan berantai di tahun 2009. Malam harinya saat Litang onani, dia dihantui Myung-jin dan marah karena setelah membunuh Litang masih bisa onani. Namun Litang balik marah karena Myung-gil lebih kejam, membunuh dan memperkosa. Namun walau tahu pria yang dia bunuh adalah orang yang pantas mati, namun Litang masih ketakutan karena palu yang dia pakai membunuh masih tak kelihatan. Yang ternyata palu itu ada bersama wanita buta yang kemarin Litang lihat. Hingga ketika Litang bekerja seperti biasa, dirinya dikejutkan sebab si perempuan buta yang bernama Yeok datang ke minimarketnya. Dan lebih terkejutnya lagi sebab Yeok ternyata hanya berpura-pura buta dan mengatakan bagaimanakah perasaan Litang saat membunuh seseorang. Di tengah rasa terkejut sekaligus bingung, Yeok pun meminta Litang untuk menyiapkan uang sebesar 2 juta won yang harus diberikan esok hari jika tak ingin rahasia Litang terungkap. Di mana setelah Yeok pergi dengan sangat pontang-panting, Litang pun bergegas mencari uang dengan cara meminjam kepada sahabatnya, sebab uang yang ia miliki sekarang tak sampai 2 juta won. Tetapi karena sahabatnya menganggap Litang meminjam uang untuk digunakan buat bermain slot, sahabatnya pun tak memberikan pinjaman uang kepada Litang. Litang yang tak memiliki cara lain kemudian mencoba mendatangi bosnya di minimarket untuk meminta gaji bulan depan agar dibayar sekarang dengan alasan memiliki keperluan mendesak. Bosnya yang melihat dia sangat perlu, untungnya menuruti permintaan Litang. Di mana setelah dirasa cukup, Litang pun kemudian pergi ke rumah Yeok untuk memberikan uang yang diminta dengan syarat Yeok memberikan palu miliknya serta tak membocorkan rahasianya. Tetapi Yeok mengatakan jika uang 2 juta won yang dirinya minta harus dibayar Litang setiap bulan. Membuat Litang jadi bingung sebab dirinya yang hanya seorang pekerja paruh waktu tak mungkin bisa memenuhi permintaan Yeok.
di mana setelah Litang mendapatkan palu miliknya, dirinya pun berkata jika dirinya akan pergi dan terserah Yeok mau melaporkan atas perbuatannya atau tidak. Yeok yang mendengar itu kemudian mengancam Litang dengan mengatakan jika rahasia Litang dirinya bocorkan, maka akan membuat ibu Litang yang seorang jemaat gereja akan digibahi, serta pernikahan kakak perempuan Litang yang sebentar lagi akan diselenggarakan akan terancam batal. Mendengar itu, Litang pun kemudian memikirkan serta membayangkan jika dirinya menyetujui permintaan orang seperti Yeok, di mana nantinya dirinya pasti akan diperlakukan seperti anjing peliharaannya. Membayangkan itu, Litang pun kemudian mengambil pilihan tak terduga, yaitu menghabisi Yeok dengan palu yang ia genggam, yang mana seketika Yeok pun langsung pindah alam. Setelah melakukan aksi keduanya, Litang dengan tergesa-gesa langsung kabur secepat mungkin pergi dari rumah Yeok, yang mana hal tersebut meninggalkan jejak DNA miliknya di kunci pintu Yeok. Hingga beberapa hari pun berlalu, seorang kurir susu yang merasa aneh karena Yeok tak pernah mengambil susu pesanannya, pada akhirnya menemukan Yeok yang sudah meninggal, dan hal itu langsung dilaporkan kepada pihak berwajib, yang mana hal tersebut kembali ditangani oleh Jang Nan dan juga rekan-rekannya, di mana saat menyelidiki TKP, hal tak terduga terjadi sebab anjing milik Yeok terus-terusan menggali tanah, hingga Yongjae dan juga Chung Jin pun melihat tengkorak yang dikubur di halaman rumah. Setelah menyelidiki lebih dalam, ternyata tengkorak yang ditemukan di rumah Yeok merupakan orang tua Yeok sendiri yang telah lama hilang, dan Yeoklah yang kemungkinan membunuh orang tuanya. Jang Nan bersama rekan-rekannya yang menangani kasus tersebut dibuat kebingungan, tak menemukan kembali sebuah bukti atau DNA yang ditinggalkan pelaku. Yang usut punya usut, semua jejak atau DNA yang ditinggalkan Litang malah dijilat oleh anjing milik Yeok. Sementara itu, di rumah Litang yang merasa dirinya kembali telah melakukan kesalahan dan sebentar lagi akan ditangkap, kemudian memutuskan untuk melakukan bundir. Tetapi karena dirinya takut dan juga sahabatnya keburu datang, membuat Litang tak jadi melakukan aksi bundirnya dan memutuskan untuk menikmati sisa waktunya di sebuah karaoke sebelum ditangkap. Di sisi lain, Chung Jin rekannya Jang Nan disuruh untuk membawa anjing milik Yeok ke rumahnya sebab di kantor tak ada siapa-siapa. Tentu saja Chung Jin yang tak bisa menolak perintah atasan dengan berat hati membawa anjing itu ke rumahnya. Hingga ketika dirinya di jalan, dua remaja yang ada di scene awal dengan kondisi mabuk akibat pengaruh miras mendatanginya untuk membalas dendam dan tanpa basa-basi langsung menikam Chung Jin. Setelah melakukan aksi bejatnya, mereka yang ingin ngudut berpapasan dengan Litang. Seperti remaja sok jago pada umumnya, mereka pun berniat memalak Litang yang terlihat sedang berpikir, di mana ternyata Litang baru mengetahui dari berita jika Yeok merupakan orang yang membunuh ibu dan juga ayahnya sendiri. Dan hal tersebut membuatnya berpikir bagaimana mungkin dirinya bisa membunuh orang-orang yang memang layak untuk dihabisi. Hingga ketika berpapasan dengan dua remaja layaknya Spider-Man atau superhero, tiba-tiba Litang merasakan bulunya berdiri seolah memberitahu jika kedua remaja yang ada di hadapannya merupakan orang yang harus dibasmi. Di mana tak lama, dua jamet sok jago tersebut pun terlihat sudah tepar berpulang ke Sang Pencipta. Sementara ketika Litang tersadar, dirinya sudah berada di kosnya dengan keadaan babak belur. Dan ketika Litang mengingat kejadian semalam, Litang pun meyakini ada seseorang yang membantunya, dan kini di tangannya ada sebuah kertas yang menyuruh Litang untuk menghubungi jika memerlukan bantuan. Tentu saja hal tersebut membuat Litang bertanya-tanya, siapakah orang yang telah membantunya? Sementara Jang Nan yang belum menemukan petunjuk apapun mengenai meninggalnya Yeok, kini dibuat pusing atau bingung sebab dua jamet malah meninggal setelah sebelumnya menyerang rekannya Chung Jin, yang untung saja masih bisa diselamatkan. Jang Nan yang merasa harus secepatnya mencari petunjuk terlihat mendatangi kerabat Yeok, tetapi di sana kerabatnya malah mengatakan jika Yeok memanglah pantas dibasmi, sebab ia merupakan seorang psikopat yang selalu tersenyum jika melihat orang lain terluka olehnya. Tak menemukan petunjuk apapun,
Jangnan kemudian mendatangi ibu si Jamet untuk meminta otopsi. Tetapi Jangnan malah ditampar dan tak diberikan izin untuk melakukan otopsi. Di tengah hal-hal yang tak bisa Jangnan mengerti, sekarang Jangnan pun bertanya kepada Yongjae temannya, apakah karma itu ada? Di mana Jangnan pun menceritakan jika dirinya mengenal ibu si Jamet dan teringat akan sebuah kasus yang dulu ia tangani, di mana Jangnan menceritakan jika dua berandal pernah terlibat sebuah kasus kekerasan seksual sebab memperkosa teman sekolahnya hingga membuat si korban melakukan bundir, di mana ibu si berandal dengan tak punya malu mendatangi keluarga korban ketika sedang berduka untuk meminta laporannya dicabut sebab merasa anaknya tak bersalah dan malah menyalahkan si korban karena menggoda anaknya. Yang tentu saja ayah si korban begitu murka hingga terjadilah keributan hingga karena dua berandal saat itu masih di bawah umur, mereka pun malah dibebaskan. Mendengar itu, Yongjae pun berasumsi jika mungkin ayah dari si korban yang bernama Sangmuk lah pelaku yang telah menghabisi dua berandal sebab memiliki dendam atas meninggalnya sang putri. Tetapi Jangnan mengatakan jika setelah dirinya memeriksa TKP tempat ditemukan jasad dua berandal, di sana tak ditemukan tanda perencana sebelumnya dan lebih terlihat seperti kecelakaan yang spontan. Hingga setelah itu, Jangnan terlihat mendatangi minimarket tempat Litang bekerja untuk menanyakan apakah bos Litang pernah melihat Yeok datang ke sana. Setelah bos Litang mencermati foto yang diperlihatkan Jangnan, dirinya pun mengenali jika Yeok pernah berkunjung dan orang yang melayani Yeok adalah Litang. Mendengar itu, Jangnan bertanya mengenai keberadaan Litang saat ini. Namun si bos mengatakan jika dirinya pun mencari-cari Litang sebab Litang sudah tak masuk bekerja beberapa hari setelah menerima gaji di awal bulan. Mendengar itu tentu saja membuat Jangnan merasa sedikit curiga kepada Litang. Sementara Litang sendiri terlihat mencoba menghubungi nomor yang ia dapatkan, yang seketika pesan Litang dibalas. Bahkan si pemberi pesan seolah sudah mengetahui siapa Litang sebenarnya. Tentu saja Litang yang masih belum mengetahui tujuan orang yang menolongnya membuat perasaannya selalu cemas. Dan karena tak mau terus-terusan dalam perasaan cemas yang kini terus-terus ia rasakan, Litang pun menghubungi kantor polisi dan mengatakan jika dirinya akan menyerahkan diri. Tetapi petugas polisi yang dihubungi Litang malah menyangka maksud perkataan Litang menyerahkan diri mengenai penipuan yang dilaporkan bosnya setelah menerima gaji di awal, tetapi Litang tak pernah bekerja. Litang yang terus-terusan merasa bersalah pada akhirnya memutuskan untuk datang sendiri ke kantor polisi dan membawa dua alat bukti yang ia gunakan dalam aksinya, serta tak lupa mengirimkan uang miliknya kepada ibu dan juga membayar uang gaji kepada bosnya. Tetapi tanpa diduga di kantor polisi, Jangnan mendapatkan laporan dari Yongjae jika Sangmuk ayah si korban dua berandal telah menyerahkan diri dan mengaku sebagai tersangka yang telah menghabisi si para berandal. Tentu saja hal tersebut tak dipercaya oleh Jangnan sebab kesaksian Sangmuk sangat berbeda dengan ciri-ciri yang dirinya temukan di TKP mengenai kematian dua berandal. Tetapi karena motifnya begitu kuat, atasan Jangnan pun menyuruh Jangnan untuk diam dan tak menyangkal pengakuan Sangmuk dengan sebuah kira-kira, yang mana Sangmuk kemudian diperbolehkan pulang sebab polisi akan menyelidiki pengakuan Sangmuk terlebih dahulu. Di mana ketika Sangmuk berjalan, dirinya tiba-tiba ditabrak oleh seseorang ibu-ibu yang itu merupakan ibu dari berandal dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, Litang yang berniat menyerahkan diri, keberuntungan kembali menemuinya. Sebab tas yang ia bawa yang di dalamnya terdapat bukti perbuatannya malah dijambret oleh dua orang pemotor. Dan setelah si penjambret melihat jika di dalamnya bukan barang berharga, si jambret pun melemparkan bukti itu ke sebuah danau. Sementara Litang sendiri karena dirinya terluka ketika dijambret, petugas medis pun membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Di mana di rumah sakit Sangmuk yang sedang berjalan menggunakan kursi roda melihat Litang. Dan kemudian mengingat jika Litang merupakan orang yang telah menghabisi dua berandal ketika dirinya tak berani melakukan hal itu. Walaupun anak tercintanya adalah korban dua berandal. Merasa berhutang budi kepada Litang, Sangmuk pun menyuruh Litang untuk segera pergi. Sebab di sana ada detektif Jangnan yang mencurigai Litang serta mengatakan kepada Litang untuk menghubungi nomor yang berada di surat sebab nantinya akan membantu Litang.
Litang yang mendengar perkataan Sang Muk, dirinya pun bergegas pergi dari rumah sakit. Tetapi Jangnan yang kebetulan berada di luar tanpa sengaja melihat Litang, yang mana Jangnan pun langsung mengejar Litang karena dirinya semakin curiga jika Litang adalah si tersangka. Akan tetapi pengejaran Jangnan kepada Litang terhenti sebab pihak rumah sakit menghubungi Jangnan untuk mengabarkan jika Sang Muk telah melakukan bundir, di mana lalu kita diperlihatkan ketika Litang sedang gelut dengan dua berandal. Saat itu bukan hanya Sang Muk yang membantu Litang, tetapi ada satu orang lagi yang entah siapa. 방법이 있을 것 같습니다. Scene kemudian berpindah, terlihat seorang jaksa yang baru selesai menikmati acara minum miras bersama, di mana karena kondisinya mabuk, temannya pun menyuruh si jaksa untuk menggunakan jasa supir, yang mana tak lama sang jaksa pun menyuruh supir yang telah ia pesan untuk mengendarai mobilnya untuk mengantarnya ke rumah. Hingga ketika di tengah jalan si jaksa mendapatkan panggilan yang mengatakan jika dirinya adalah sopir yang dipesan, membuat si jaksa kaget. Akan tetapi dirinya langsung dihabisi dan berakhir mengambang di sungai. Dan karena kasus jaksa itu, pihak kepolisian pun langsung membentuk tim khusus agar dapat menangani kasus-kasus yang sedang terjadi, di mana Jangnan bersama rekannya sama sekali tak dilibatkan. Hingga setelah 4 bulan berlalu, tim khusus yang diketuai oleh si artis polisi bernama Yujung tak mendapat hasil apapun dan langsung dibubarkan kembali. Seolah sudah memprediksi hal itu, Jungnan kemudian mengajak rekannya untuk mengunjungi seseorang yang dulu merupakan cepu atau orang yang selalu memberikan informasi, dan orang tersebut bernama Robin. Terlihat begitu maniak terhadap karakter Batman, dan dari penampilan serta dekorasi rumah Robin, dirinya merupakan ahli IT dan memiliki hobi makan. Tujuan Jangnan menemui Robin untuk meminta informasi apakah semua kasus yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan atau tidak dengan psikopat pembunuh berantai. Robin yang seolah sudah ahli atau berpengalaman mengatakan kepada Jangnan jika semua kasus yang terjadi akhir-akhir ini sama sekali tak berkaitan sebab dilakukan dengan metode atau cara yang berbeda. Tetapi Jangnan yang merasa jika Robin berbohong untuk menutupi sesuatu mengenai kasus yang akhir-akhir ini terjadi, Jangnan menyuruh rekannya membawa Robin ke kantor polisi untuk dimintai keterangan secara langsung. Robin yang merasa tak memiliki salah tentu saja menolak, tetapi Jangnan yang mengetahui Robin selalu meretas server kejaksaan untuk mengetahui informasi, kemudian mengancamnya jika tak menurut, maka dirinya akan menghancurkan action figure milik Robin, di mana Robin yang begitu sayang dengan semua action figurnya, pada akhirnya mau menuruti keinginan Jangnan. Di mana ketika di kantor, atasan Jangnan yang sebentar lagi akan pensiun kemudian mengatakan kepada Jangnan untuk tak berulah dengan seseorang yang tak memiliki kaitan. Jangnan pun dengan terpaksa kembali mengantar Robin ke rumahnya. Tetapi karena merasa Robin memiliki sesuatu yang disembunyikan, dirinya setiap hari bersama rekan-rekannya terus mengawasi Robin. Hingga ketika Robin selalu mendapatkan pesanan makanan, Jangnan menyuruh rekannya untuk menanyai kurir yang membawa pesanan makanan kepada Robin. Dari jauh Jangnan yang melihat itu kemudian merasa tak asing dengan wajah kurir makanan yang dipesan oleh Robin. Hingga ketika ingat jika itu adalah Litang, dirinya pun menyuruh rekannya untuk mengejar Litang, sementara dirinya akan menangkap Robin. Merasa dipermainkan oleh Robin, Jangnan pun terlihat begitu emosi dan langsung mengintimidasi Robin untuk mengakui perbuatannya. Sementara Yongjae yang ditugaskan menangkap Litang malah salah menangkap orang, sebab lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada Litang. Kembali ke Robin, di mana ketika dirinya sedang dipaksa oleh Jangnan untuk mengaku, tiba-tiba handphonenya berbunyi yang mengatakan jika apa yang dilakukan oleh Jangnan saat ini ternyata diam-diam disiarkan secara langsung oleh Robin. Dan akibat hal tersebut, para warga merasa marah membuat petinggi kepolisian turun tangan karena aksi Jangnan yang dinilai tak manusiawi serta mencoreng nama baik polisi.
Jangnan yang merasa dijebak oleh Robin terlihat begitu marah, namun Robin malah tersenyum seolah semua rencananya telah berhasil. Setelah itu, cerita pun flashback ke 4 bulan yang lalu. Awal mula Robin dan juga Litang bertemu, di mana setelah berhasil kabur dari Jangnan saat dikejar di rumah sakit, Litang sebenarnya sudah memutuskan untuk pergi ke Kanada. Seperti impiannya, bahkan Litang sudah memberikan salam perpisahan kepada ibunya. Namun, ketika akan berangkat, Litang melihat berita jika 2 berandal yang ia habisi merupakan teman sekolah yang selalu merundung murid lain, serta pernah melakukan kejahatan pemerkosaan, tetapi malah dibebaskan dengan alasan di bawah umur. Melihat dan mendengar berita itu, Litang pun bertanya-tanya, kenapa dirinya seolah bisa mengetahui dan merasakan jika ada kriminal gila yang pantas untuk dieksekusi. Untuk itu, dirinya kemudian mengingat saran Sang Muk untuk menghubungi seseorang yang akan membantunya. Hingga setelah berdiskusi lumayan intens, orang tersebut ternyata adalah Robin yang memang mencari Litang selama ini. Di rumahnya, Robin pun menerangkan tujuannya, yaitu mencari Litang karena dirinya yakin Litang merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi individu kriminal atas yang memang harus dibasmi. Dan dengan kemampuannya yang ahli dalam bidang IT, Robin percaya bisa membantu Litang mencari dan juga menghapus apa yang dilakukan Litang kepada para kriminal atas. Yang hal itu tak akan membuat polisi bisa menemukan bukti. Tentu saja mendengar penjelasan Robin, awalnya Litang tak percaya. Tetapi ketika Litang melihat ruangan rahasia milik Robin yang berisi senjata dan juga dokumen serta apapun yang dibutuhkan seorang psikopat konvensional, mau tak mau Litang pun percaya dengan perkataan Robin. Dan ternyata orang yang membasmi si jaksa tak lain adalah Litang. Sebab ketika dirinya jalan-jalan, firasatnya kembali memberitahukan jika sang jaksa merupakan individu jahat yang layak untuk dibasmi. Untuk membuktikan itu, Litang pun menyuruh Robin untuk meretas ponselnya. Dan setelah ditemukan sebuah video ketika si jaksa memperkosa serta membunuh seorang perempuan, Litang pun tanpa ampun langsung membasmi si jaksa. Di mana dari sanalah keduanya bekerja sama sampai sekarang. Kini setelah Jangnan serta atasannya diskors akibat ulah Jangnan melakukan kekerasan kepada Robin yang diam-diam disiarkan, hal tersebut membuat Litang lebih leluasa melakukan aksi kegilaannya dengan membasmi kriminal besar seperti bandar narkoba, Kang Jagal, namun tanpa keduanya duga terlihat ada seorang pria yang terlihat memiliki pengalaman dalam hal urusan kriminal tingkat atas yang kini mencari Litang. Sementara Litang sendiri kini dirinya tinggal di Busan untuk menghindari kecurigaan. Tetapi seperti biasa, dengan bantuan Robin, Litang selalu menjalani aksi brutalnya dengan membasmi para kriminal atas yang dirinya temui, hingga ketika Litang bekerja di sebuah pasar ikan, dirinya melihat seorang perempuan bernama Giong Ah yang selalu dimarahi atasannya karena kerjanya yang sangat lelet, dan para pekerja di sana pun selalu menggibahi Giong Ah yang dirasa kurang pantas. Perempuan seperti Giong Ah memaksakan kerja kasar karena malah membuatnya kesulitan. Bahkan tak hanya itu, para pelanggan pun selalu memarahi Giong Ah karena kerja Giong Ah yang kurang maksimal, di mana hal tersebut dilihat oleh Litang yang membuatnya iba. Untuk itu Litang pun sedikit mengerjai si pelanggan yang tadi memarahi Giong Ah, di mana hal itu dilihat oleh Giong Ah sendiri yang begitu berterima kasih kepada Litang. Ternyata Giong Ah memanglah dari keluarga berada, tetapi alasannya tinggal di Busan karena video mesumnya bocor di internet, membuatnya mau tak mau harus mengasingkan diri sementara waktu karena tak kuat dengan gibahan teman-teman serta kerabatnya.
Walaupun ibunya tentu saja membujuk Gyong Ah untuk pulang ke rumah, tetapi Gyong Ah malah tak memperdulikan nasihat ibunya karena merasa pilihannya saat ini adalah yang terbaik. Di sisi lain, kita lalu diperlihatkan kembali kepada Jang Nan yang setelah diskors dari kepolisian, kini dirinya seolah sudah menyerah untuk mencari petunjuk, tetapi Yongjae rekannya terlihat masih bersemangat, bahkan merasa jika Litang merupakan si tersangka. Sebab setelah dirinya mencari informasi secara diam-diam, setelah insiden di skorsnya Jang Nan, Litang terlihat pergi ke Busan, dan tak lama di Busan terjadi aksi pembunuhan kepada kriminal atas yang luput dari hukuman. Mendengar itu membuat Jang Nan kembali bersemangat. Untuk itu dirinya pun mengajak Yongjae dan juga Chung Jin untuk lebih mencari informasi mengenai Litang dan mendatangi langsung keluarga Litang, di mana keluarga Litang sendiri sudah melaporkan Litang hilang. Namun kakaknya yang menyadari maksud kedatangan Jang Nan dan juga rekannya kemudian menanyakan tujuan yang sebenarnya dari kedatangan mereka. Hingga dengan terpaksa Yongjae pun mengatakan apa yang ia curigai. Yang tentu saja ibu Litang tak percaya jika Litang anaknya adalah orang seperti yang dikatakan Yongjae. Kembali kepada Gyong Ah yang sedang makan, di mana dirinya melihat seorang pria yang terlihat mengenalinya. Merasa pria itu merupakan orang yang mengenalinya dari video mesumnya, Gyong Ah pun mendatangi si pria itu dan langsung memarahinya. Yang ternyata si pria yang Gyong Ah marahi adalah teman masa kecilnya saat sekolah SD bernama Sang Min. Gyong Ah yang merasa malu karena telah memarahi Sang Min tanpa alasan, akhirnya meminta maaf dengan cara mengajaknya makan malam bersama. Hingga tak lama mereka pun dekat dan menjadi pasangan. Dan hal itu dilihat oleh Litang yang sedikit merasakan cemburu, sebab dirinya pun sebenarnya tertarik kepada Gyong Ah. Hingga sebuah peristiwa terjadi di mana ketika Gyong Ah sedang bersama Sang Min, dirinya melihat dari ponsel Sang Min jika Sang Min akan segera menikah, membuat Gyong Ah yang merasa dipermainkan kembali memarahi Sang Min, yang merasa dirinya hanya dimanfaatkan saja untuk menghilangkan kepenatan Sang Min. Sang Min yang sudah ketahuan kebejatannya tanpa diduga malah menghabisi Gyong Ah. Dan untuk menghilangkan jejak, Sang Min pun membakar apartemen Gyong Ah, di mana hal itu dilihat oleh Jang Nan yang kebetulan sedang berada di Busan untuk mencari Litang dan berkesimpulan jika Litang terlibat dalam kasus itu. Hingga tak lama lokasi Litang pun ditemukan oleh Jang Nan, di mana Litang yang menyadari jika dirinya sekarang dicari oleh detektif Jang Nan seketika langsung kabur, dan di sana Litang pun bertemu dengan seorang pria misterius yang mencarinya bernama Song Chon, di mana Litang sekilas merasakan jika Song Chon yang datang menemuinya merupakan orang yang sangat kejam, barbar, serta tak bisa diprediksi. Membuat Litang buru-buru pergi karena tak mengerti dengan situasinya sekarang. Sementara Jang Nan yang kehilangan jejak terus mengembangkan penyelidikan, hingga dirinya bersama rekannya melihat dari rekaman CCTV jika Gyong Ah terlihat bersama Sang Min. Untuk itu dirinya pun membagi dua kelompok, di mana dirinya bertugas mencari Litang, sementara Yongjae dan yang lainnya mencari Sang Min. Namun tanpa diduga ternyata Sang Min terlebih dahulu didatangi oleh Song Chon, yang dengan mudahnya Song Chon membasmi Sang Min dan langsung pergi dari sana. Di mana setibanya Yongjae ke kediaman Sang Min, dirinya sempat berpapasan dengan Song Chon. Tetapi karena dirasa hanya bapak-bapak biasa, Yongjae pun malah bergegas ke tempat Sang Min, yang tak lama kediaman Sang Min pun meledak, membuat Yongjae terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara Jang Nam yang berhasil menemukan tempat Litang malah dibuat kebingungan, sebab kediaman Litang sudah porak-poranda dan Litang pun sudah tak ada. Yang tak lama setelah Yongjae merasa baikan, dirinya kemudian teringat dengan bapak-bapak yang ia jumpai ketika akan mendatangi kediaman Sang Min, yaitu Song Chon, yang ternyata sudah lama dicari oleh Jang Nan, tetapi selalu berhasil lolos. Yongjae merasa semuanya berkaitan dengan Roh Bin. Tanpa memberitahu Jang Nan karena sedang sibuk menjaga ayahnya di rumah sakit, dirinya pergi untuk menanyakan mengenai Song Chon kepada Roh Bin.
Sementara Litang kini terlihat sedang berusaha melarikan diri karena situasinya yang semakin di luar kendali, sebab dirinya dituduh sebagai pembunuh Giong A dan juga Sang Min. Setelah itu, kita pun akhirnya diberitahu siapakah Song Chon sebenarnya, yang ternyata dirinya merupakan orang pertama yang diajak Roh Bin untuk melakukan pembasmian setelah pensiun dari kepolisian. Tetapi Roh Bin nampak ketakutan kepada Song Chon, seolah merupakan kesalahan terbesar yang telah dibuatnya, di mana tujuan Song Chon menemui Roh Bin karena dirinya ingin berbincang dengan Litang secara langsung, sebab ada sesuatu yang ia ingin tahu. Tentu saja Roh Bin yang tak mau Litang terpengaruh oleh Song Chon awalnya menolak, tetapi ketika Song Chon mengancamnya, Roh Bin pun tak bisa berbuat apa-apa. Yang tak lama ketika Song Chon akan pergi dari kediaman Roh Bin, dirinya kembali bertemu dengan Yong Jae, di mana melihat kecurigaannya malah keluar dari kediaman Roh Bin. Yong Jae pun berusaha menghentikan Song Chon, akan tetapi karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, Yong Jae malah dijadikan samsak yang berakhir tragis karena harus mengalami koma. Roh Bin yang merasa situasinya kini sudah di luar kendali, pada akhirnya memutuskan untuk menemui Jang Nan secara langsung untuk memberitahukan semua informasi mengenai Song Chon, sebab merasa jika Song Chon harus segera ditangkap saking berbahayanya. Namun entah alasannya apa, Jang Nan malah menolak informasi dari Roh Bin. Sementara kita lalu kembali diperlihatkan mengenai kebrutalan dari Song Chon. Hal itu diperlihatkan ketika dirinya sedang naik taksi dan melihat serta mendengar sepasang muda-mudi yang memarahi sopir taksi karena klaksonnya terlalu keras. Dan tak lama dari itu, muda-mudi tersebut terlihat sudah innalillahi di tangan Song Chon. Dan karena muda-mudi itu merupakan seorang anak konglomerat yang sangat terkenal di Korea, pihak kepolisian pun didesak untuk segera menangkap Song Chon, di mana kepala polisi yang baru memanfaatkan hal itu agar bisa cepat naik pangkat, dengan menyuruh Jang Nan agar menangani kasus tersebut. Dengan informasi yang didapatkan dari Roh Bin mengenai Song Chon, yang mau tak mau, Jang Nan pun kini menuruti hal tersebut. Sementara Roh Bin yang mengetahui jika Song Chon merupakan orang yang begitu brutal, melihat mendatangi tim keamanan yang ditugaskan kakek dari muda-mudi korban Song Chon untuk menangkap Song Chon sebelum polisi, dengan memberikan semua informasi mengenai Song Chon. Yang tak lama ketika sudah beberapa hari, Roh Bin tak mendapatkan panggilan dari Litang. Kini tiba-tiba Litang menghubungi Roh Bin untuk menanyakan siapakah Song Chon sebenarnya. Roh Bin pun kemudian menceritakan jika Song Chon merupakan orang yang ia pilih pertama kali sebagai pembasmi seperti Litang. Tetapi ternyata dirinya sangatlah salah memilih Song Chon, sebab Song Chon malah menjadikan aksi pembasmian sebagai hiburan semata, dan dirinya seolah ketagihan melakukan pembasmian, bahkan tak segan-segan membasmi kriminal kecil yang hanya mencuri seekor ayam. Mendengar penjelasan itu, Litang pun mengatakan jika dirinya akan menemui Song Chon untuk bertanya tujuan Song Chon mencarinya. Sementara Roh Bin yang mendengar kemauan Litang kemudian terbesit sebuah rencana untuk bisa menangkap Song Chon, dengan memanfaatkan tim keamanan untuk mengepung Song Chon ketika bertemu dengan Litang. Singkatnya, tak lama berselang, Litang terlihat datang ke tempat yang diminta oleh Song Chon, di mana tujuan Song Chon ingin bertemu yaitu untuk mengajak Litang bergabung bersamanya, karena melihat tujuan yang sama yaitu melakukan aksi pembasmian. Tetapi Litang mengatakan jika dirinya berbeda dengan Song Chon, sebab tak melakukan aksi pembasmian hanya untuk bersenang-senang, dan ia hanya memilih kriminal atas saja untuk dieksekusi. Song Chon yang mendengar itu hanya tersenyum sambil berkata jika ideologi yang diajarkan Roh Bin sangatlah tak masuk akal, di mana Song Chon pun memberikan waktu kepada Litang untuk berpikir mengenai tawarannya. Litang yang merasa jika Song Chon merupakan orang yang sangat berbahaya mencoba menyerangnya dengan sangat cepat, akan tetapi Song Chon yang memiliki segudang pengalaman malah berhasil melukai Litang, yang tak lama berdatangan tim keamanan untuk menangkap Song Chon. Litang sendiri memanfaatkan itu untuk kabur, dan ketika di luar Litang bertemu dengan Roh Bin yang sedang terikat. Setelah membebaskan Roh Bin, Litang bertanya mengenai rencana Roh Bin saat ini, sebab dirinya begitu takut setelah bertemu dengan orang seperti Song Chon.
Robin yang melihat tangisan Litang kemudian mengajak Litang untuk kabur ke tempat yang tak bisa ditemukan sebelum keadaan semakin kacau, sebab dirinya tak menyangka jika Song Chon akan datang dan mengacaukan semua rencana yang telah ia buat. Sementara itu, Song Chon yang kini sedang dikepung oleh tim keamanan, ternyata hal tersebut tak membuat Song Chon miris atau gentar sedikit pun. Bahkan seolah sudah terbiasa menghadapi situasi genting serta berbahaya. Song Chon malah dengan sigapnya dan juga brutalnya mampu menghabisi satu persatu tim keamanan yang mencoba menangkapnya. Hingga seperti psikopat pada umumnya yang selalu kita lihat di film-film, Song Chon yang hanya seorang diri berhasil mengalahkan tim keamanan yang jumlahnya banyak, bahkan tak menyisakan satu pun, membuat tim kepolisian bersenjata lengkap yang datang ke sana pun dibuat begitu terkejut dengan apa yang mereka lihat, sebab hal tersebut tak mungkin dan sangat mustahil jika dilakukan seorang diri. Tetapi bagi Song Chon yang saking brutalnya bisa melakukan itu. Lanjut, Shin kemudian kembali kepada Jang Nan yang terlihat membesuk Yong Jae di rumah sakit, di mana di sana Jang Nan pun menceritakan mengenai masa lalu dan alasannya menjadi seorang detektif kepolisian. Karena dirinya waktu kecil begitu mengidolakan ayahnya yang juga seorang polisi, walaupun ayahnya sendiri tak pernah menganggapnya dan seolah tak mau melihat Jang Nan menjadi seorang polisi. Dan itulah alasan sampai saat ini dirinya terus memaksa agar ayahnya mendapatkan bantuan oksigen. Karena menganggap ayahnya akan bisa tersadar dari komanya, walaupun ibunya sendiri sebenarnya sudah tak berharap ayahnya kembali. Tetapi Jang Nan ingin memperlihatkan jika dirinya saat ini menjadi seorang detektif kepolisian hebat kepada ayahnya. Tak lama dari itu, Jang Nan yang dipanggil oleh atasannya untuk mengecek yang terjadi semalam mengenai kejadian yang melibatkan kematian tim keamanan. Di sana, Jang Nan melihat Litang bersama Robin keluar sebelum para tim keamanan semuanya meninggal. Sebab atasan Jang Nan menganggap jika hanya Song Chon seorang diri, tak mungkin bisa melakukan itu. Di mana, tak lama tim pengecek CCTV melaporkan jika mereka menemukan lokasi terakhir yang didatangi oleh Song Chon. Untuk itu, si ketua langsung menyuruh Jang Nan dan juga yang lainnya untuk bergerak ke sana mencari Song Chon. Yang mana seolah sudah mengetahui hal tersebut akan terjadi, Song Chon malah terlihat nyantai dan melihat para petugas kepolisian yang mencarinya. Dan Song Chon pun melihat jika tak hanya petugas polisi saja yang kini mencarinya, tim keamanan yang dibentuk si kakek dari korban pun terlihat menyuruh bawahannya untuk mencarinya juga. Song Chon yang mengetahui jika dirinya diincar terlihat berencana melakukan sesuatu. Sementara di tempat berbeda, Litang yang kini bersama Robin dalam pelariannya, mereka berhasil membeli sebuah mobil untuk dipakai kabur. Serta mereka berhasil membeli ponsel baru yang akan mereka gunakan. Litang sendiri yang merasa kangen dengan ibunya terlihat datang ke rumah ibunya. Dan di sana dirinya melihat poster dirinya terpampang karena ibunya menganggap jika Litang telah menghilang. Tetapi Litang yang kini situasinya tak aman harus kembali pergi bersama Robin mencari tempat persembunyian terlebih dahulu. Di sisi lain ternyata rencana Song Chon tadi dirinya mendatangi ketua tim keamanan yang sedang sendiri. Dan tentu saja tim keamanan yang jumlahnya sekompi pun mampu dikalahkan Song Chon, apalagi hanya satu orang. Yang mana dengan begitu mudah Song Chon pun bisa melumpuhkan si ketua keamanan. Dan tujuannya mendatangi si ketua keamanan tak lain untuk menanyakan di manakah bosnya, yaitu si kakek. Di kantornya, Jang Nan yang menerima laporan jika ketua keamanan telah dilumpuhkan oleh Song Chon terlihat memikirkan sesuatu untuk bisa menebak tujuan Song Chon, hingga salah satu bawahannya mengatakan apakah mungkin tujuan Song Chon mendatangi si kakek secara langsung. Walaupun hal itu sangatlah mustahil sebab pengamanan si kakek begitu ketat. Tetapi mendengar itu serta mengetahui siapa Song Chon, Jang Nan pun kemudian bergegas pergi ke tempat si kakek, yang ternyata Song Chon memang sudah berada di tempat si kakek. Bahkan kini si kakek sudah tak berdaya, di mana dengan mengancam cabe-cabean milik si kakek untuk menyuruh semua penjaga agar tak mengganggu. Song Chon pun dengan leluasa bisa melancarkan aksinya kepada si kakek. Song Chon yang sudah mengetahui jika si kakek adalah orang yang sangat bejat, dirinya pun kini semakin bersemangat untuk menghabisi si kakek.
Yang tak lama, Jangnan datang dan langsung menodongkan senjata kepada Songchon untuk segera menyerah dan melepaskan si kakek. Tetapi dengan tanpa rasa takut sedikit pun, Songchon yang mengetahui jika Jangnan tak akan berani menembaknya, dirinya malah terus memprovokasi Jangnan dengan mengatakan jika dirinya lah orang yang telah membuat ayah Jangnan koma. Mendengar itu, Jangnan terlihat begitu marah, tetapi di sisi lain dirinya tak berani menjedor Songchon, sebab dulu Songchon merupakan orang yang memotivasinya untuk menjadi polisi. Yang tak lama Songchon pun menghabisi si kakek, dan dirinya langsung ditangkap oleh rekan Jangnan. Sebelum dibawa ke mobil, Songchon malah terlihat tertawa karena Jangnan yang begitu ketakutan, di mana setelah Jangnan sedikit tenang, dirinya didatangi oleh atasannya yang mengatakan jika Jangnan harus melakukan konferensi pers sebab para wartawan akan menjadikan kejadian tadi serta penangkapan Songchon sebagai bahan berita utama. Sang atasan pun tak lupa menyuruh Jangnan untuk melebih-lebihkan keadaan agar publik semakin kagum dengan hasil yang dilakukan polisi yang tentu saja tujuan itu agar membuat si atasan mendapatkan promosi. Hingga sang atasan pun bertanya mengenai lokasi rumah sakit tempat ayah Jangnan dirawat. Dan hal tersebut didengar oleh Songchon yang tersenyum seolah akan melakukan sesuatu. Di tempat berbeda, lebih tepatnya di dalam pelarian, Rohbin yang sedang bersama Litang terlihat menceritakan alasannya kenapa dirinya ingin sekali melakukan pembasmian kepada kriminal atas. Sebab saat dirinya kecil, Rohbin melihat orang tuanya yang dihabisi perampok. Tetapi tak ada satupun penegak hukum yang membantunya dengan alasan tak ada bukti. Dari sanalah Robin sangat ingin memiliki kemampuan super, tetapi setiap mencoba melatih hal-hal berat, tubuhnya seolah tak kuat. Hingga Robin pun menyadari jika dirinya harus meminjam kekuatan orang lain demi tujuannya tercapai. Mendengar penjelasan itu, Litang sedikit mengerti serta terobati di tengah situasi genting yang kini mereka hadapi. Kembali kepada Songchon, ketika dirinya sedang dibawa oleh polisi ke penjara, lagi dan lagi dengan sangat cerdik, Songchon memanfaatkan penyakit gulanya. Dirinya meminta petugas yang mengawalnya untuk mengendorkan borgol. Hingga ketika hal tersebut dilakukan, Songchon dengan sangat sigap berhasil melumpuhkan para petugas polisi yang mengawalnya. Bahkan Songchon berhasil melarikan diri dan membawa senjata milik polisi. Kejadian tersebut tentu menjadi tekanan kepada si atasan, karena kini masyarakat sangat resah sebab Songchon yang sudah ditangkap malah berhasil kabur. Hingga berita tersebut pun dilihat oleh Litang dan juga Robin, yang anehnya mereka berdua malah dituduh sebagai komplotan Songchon. Yang tentu saja seketika Litang bersama Robin pun begitu terkejut, dan kini mereka berdua tak tahu harus berbuat apa. Hal itu pun langsung diketahui oleh sahabat Litang dan juga kakak, ibu serta ayah Litang sendiri. Tetapi mereka tetap tak percaya jika Litang terlibat. Sementara Litang sendiri kini dirinya mulai pasrah karena merasa sudah tak memiliki harapan. Sebab dirinya menjadi buron, bahkan kini pihak militer pun diterjunkan untuk membantu kepolisian. Robin yang merasa semua itu merupakan kesalahannya meminta Litang untuk tetap tenang, sebab dirinya masih memiliki rencana lain, yaitu pergi meninggalkan Korea dengan membuat identitas baru dan pergi menggunakan kapal perahu ilegal, dan semua itu akan dieksekusi di tempat dokter gigi yang merupakan koleganya. Setelah mendengarkan orang yang akan membawanya secara diam-diam, ternyata biaya untuk pergi meninggalkan Korea dan mendapatkan identitas baru sangatlah mahal. Tetapi Robin pun mengatakan kepada Litang supaya Litang tak perlu khawatir karena dirinya memiliki uang yang cukup setelah menjual semua action figure miliknya. Mendengar itu, Litang pun hanya bisa percaya kepada Robin. Yang tak lama setelah membuat kesepakatan dengan orang yang akan membawanya, Robin tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Songchon yang menyuruhnya datang ke suatu tempat jika tak ingin sesuatu terjadi. Robin yang memiliki waktu banyak tak menceritakan hal tersebut kepada Litang dan malah menyuruh Litang untuk berpencar dengan alasan jika mereka terus berdua maka akan bisa dikenali dengan mudah dan berjanji mereka harus bertemu di dermaga.
Litang yang merasa ada sesuatu yang disembunyikan Robin. Tanpa Robin sadari, Litang menginstal sebuah alat pelacak di handphonenya supaya Litang bisa mengetahui keberadaan Robin. Hingga keesokan harinya, ketika Litang lebih dulu sampai di dermaga, orang yang akan membawanya terlihat hanya memberikan tas baru hanya satu saja, membuat Litang curiga. Dan ketika memeriksa tas pemberian Robin, di sana terdapat sebuah surat yang ditulis oleh Robin yang mengatakan jika Robin meminta maaf sebab tak bisa pergi bersama Litang karena uangnya tak cukup untuk 2 orang dan kini dirinya harus menyelesaikan sesuatu. Untuk itu, Robin meminta Litang agar pergi sendiri tanpa memikirkannya. Tentu saja mengetahui yang sebenarnya Litang tak mau pergi, dirinya malah bergegas kembali untuk menyusul Robin. Apapun yang nantinya akan terjadi, sementara Robin sendiri ternyata saat ini menemui Jangnan untuk mengatakan semuanya mengenai dirinya dan juga Litang yang tak terlibat kejadian kemarin, serta mengakui jika mereka berdua melakukan pembasmian selama ini. Namun hanya kepada para kriminal atas, dan sekarang Robin meminta bantuan Jangnan untuk menangkap Songchon dan berjanji akan menyerahkan diri, serta akan mengakui semua sesudah berhasil menangkap Songchon. Awalnya Jangnan sudah tak peduli dengan urusan Robin, akan tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi ketika Jangnan mendapatkan panggilan jika ayahnya yang sedang koma telah pulang ke Rahmatullah sebab dihabisi oleh Songchon. Mendengar itu, Jangnan pun terlihat begitu murka. Setelah melihat ayahnya, Jangnan pun meminta Robin untuk membawanya ke tempat Songchon, sebab dirinya akan membalas perbuatan Songchon yang telah berani menghabisi ayahnya. Saat di jalan, Robin mencoba meyakinkan Jangnan jika alasannya melakukan pembasmian bersama Litang karena Litang memiliki kemampuan yang sangat hebat dan juga berbeda dari Songchon, dan bukti itu ia perlihatkan kepada Jangnan. Tetapi karena kini tujuan Jangnan hanya untuk membuat perhitungan dengan Songchon, perkataan Robin pun diabaikan begitu saja. Yang tak lama, Robin pun sudah sampai ke tempat yang dikatakan oleh Songchon, di mana Songchon yang memiliki intuisi kuat serta kemampuan membaca situasi dengan cepat kemudian menyadari jika Robin datang dengan Jangnan. Yang tak lama, Litang pun terlihat datang. Namun Songchon bukannya gugup atau takut, dirinya malah tersenyum sebab tujuannya saat ini memang untuk menghabisi Litang. Sebab Litang tak mau mengikuti katanya. Sementara Litang sendiri yang kini sudah bertekad kuat, tak lagi takut, terlihat sudah siap menghadapi Songchon. Hingga ketika Songchon dengan cepat berusaha menjedor Litang, dengan sigap pula Litang berhasil menghindar dan bahkan kini Litang membalas tembakan Songchon. Memanfaatkan situasi yang sedang gelap, dengan kecepatan yang kini melebihi Songchon, Litang langsung menerjang untuk memberikan sebuah kejutan kepada Songchon. Tetapi Songchon dengan begitu sigap berhasil menghalau serangan Litang. Robin yang melihat itu pun berusaha membantu, sementara Jangnan yang kini kembali merasakan ketakutan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan dirinya dan menghabisi si brutal Songchon. Hingga dengan satu tembakan, Jangnan berhasil melumpuhkan Songchon. Akan tetapi karena terlalu lama, Songchon pun berhasil menjedor Robin, membuat Robin terluka parah dan tak bisa tertolong. Jangnan yang melihat Songchon masih hidup, kemudian kembali mencoba menembak si berandal Songchon. Akan tetapi Songchon kemudian berkata, jika saat ini Jangnan menghabisinya, maka Jangnan tak akan pernah mengetahui rahasia busuk ayahnya. Di mana Songchon pun mengatakan jika dulu saat dirinya masih menjadi seorang petugas polisi berpangkat rendah, dirinya begitu ingin menjadi seorang penegak hukum sejati. Untuk itu, Songchon pun melatih kekuatan fisik dengan mendalami semua teknik bela diri, walaupun hal tersebut tak pernah dianggap oleh ayahnya Jangnan dan selalu menyalahkan semuanya kepada dirinya. Hingga sebuah peristiwa yang membuat kepercayaannya kepada penegak hukum hilang terjadi sebab ayah Jangnan kedapatan menyuruh seorang kepala kantin untuk memberikan bingkisan yang ternyata di dalamnya berisi narkoba, yang mana ayah Jangnan selama ini mencuri narkoba yang ia simpan untuk ia jual lagi. Tetapi bukannya membantu si ibu kepala kantin, karena kesalahannya ayah Jangnan malah playing victim, membuat Songchon marah dan mengajar kepala ayah Jangnan sampai koma.
Dan alasan menghabisi ayah Jangnan sebab ayah Jangnan memang harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Mendengar itu tentu saja Jangnan begitu terpukul karena tak menyangka jika ayah yang sangat ia idolakan ternyata seorang polisi korup, di mana hal tersebut membuat Jangnan kembali tak bisa menjedor Songchon. Melihat itu, Litang pun kemudian menghampiri Jangnan dan meminta agar dirinya yang menyelesaikan orang seperti Songchon. Hingga ketika lampu kembali gelap, dengan sangat cepat, seolah momen ini sudah ditunggu oleh Songchon, dirinya langsung melesat untuk menyerang Litang. Tetapi tanpa diduga pula, Jangnan pada akhirnya keberaniannya kembali dan bisa menghabisi Songchon. Setelah itu entah apa yang terjadi, sebab Shin kemudian berpindah ke Jangnan yang kini sedang bersama Yongjae rekannya. Dan setelah itu Jangnan pun dipanggil oleh si polwan Yongjong untuk meminta keterangan mengenai semua yang terjadi di TKP ketika Jangnan berhasil melumpuhkan Songchon. Sebab dari hasil investigasi tim khusus yang diterjunkan tak ditemukan kembali satu pun petunjuk apapun mengenai Litang. Seolah semuanya sudah diatur sebelumnya dengan sangat sempurna oleh Robin. Mendengar itu, Jangnan pun kembali teringat dengan kejadian di TKP, di mana saat itu Litang yang meminta untuk dijedor, tetapi dengan ajaibnya pistolnya kehabisan peluru, membuat Jangnan percaya kepada perkataan Robin sebelumnya. Jika Litang merupakan orang yang berbeda, sebab Litang selalu beruntung dalam hal apapun, serta bisa mengetahui dan mengidentifikasi kriminal atas yang ia temui. Mempercayai itu, Jangnan pun akhirnya membiarkan Litang pergi, serta memberikan kesaksian jika saat kejadian Litang memang tak berada di TKP, di mana kini terlihat jika Litang sedang berada di negara Filipina, di mana di sana sebenarnya Litang bertemu dengan rekannya Jangnan yaitu Chung Jin. Tetapi entah Chung Jin pernah merasa tertolong oleh Litang atau memang karena tak ada bukti mengenai kejahatan Litang sedikit pun, Chung Jin pun berpura-pura tak mengenali Litang. Yang tak lama, Litang dideportasi oleh petugas imigrasi Filipina dan ketika kembali ke Korea, dirinya tak ditangkap ataupun ditahan sebab polisi Korea sudah menghapus Litang sebagai tersangka karena tak ada satupun bukti yang bisa mengarah kepada Litang. Di mana tak lama ketika Jangnan sedang jalan-jalan bersama anjing Yeok yang kini sudah ia urus, dirinya melihat sebuah berita kematian seseorang yang telah diselidiki lebih dalam. Ternyata orang tersebut merupakan kriminal atas yang memang harus dieksekusi. Film pun ditutup dengan diperlihatkan Litang yang sedang berjalan di mana dirinya kembali merasakan jika orang yang baru ia temui adalah seseorang yang harus dieksekusi. Film pun tamat. Makasih udah nonton. Semoga kalian senang. Sampai jumpa lagi.